kembali lagi ke channel YouTube saya. Di sini saya kedatangan narasumber lagi nih yang pastinya ini udah senyum-senyum ya. Yang kemarin tanggal 30 Oktober udah ada pengumumannya nih. Kita dengerin aja ceritanya gimana awal mulanya beliau itu tahu kelulusannya gitu, kelulusan tes CPNS-nya. Gimana teh? Pas pertama itu Berarti tanggal 9 ya. malam Ya. pas tanggal 30 itu saya buka websitenya tapi belum ternyata Belum ada. tapi yang Pemkab itu sudah ada, cuman Pemprov belum keluar. Ya. Sampai besoknya lagi, sampai siang, sampai sore belum. Ternyata ada itu pas maghrib. Ya. Jadi pas di sholat maghrib itu langsung dibuka, ternyata Keluar pengumumannya langsung ada. Terus di pengumuman itu ibu langsung ada nilainya ya? Iya. Ini nilainya, terus ada keterangannya langsung lulus gitu. Iya. Oh. Itu ada keterangan P_L berarti peserta garis lulus. miring. Ya. Kalau misalnya P_TL berarti peserta tidak lulus. Oh, keterangannya seperti itu. Terus sekarang berarti selanjutnya tahapnya gimana teh? Diketahui lulus tuh apalagi gitu Langsung untuk pemberkasan itu syaratnya harus ada surat keterangan sehat itu, dan langsung ke rumah sakit umum, dan harus dokternya harus sudah PNS. Oh iya. Tidak boleh di klinik ataupun di puskesmas. Oh iya. Terus ada tes kejiwaan sama tes bebas narkoba. Oh, itu langsung satu rumah sakit, satu Iya, dokter itu. satu rumah sakit tapi beda dokter. Oh, beda dokter ya. Itu tes kesehatan dulu, kemudian di tinggi badan, berat badan, kemudian tensi dan lain-lain. Iya. Kemudian untuk tes bebas narkobanya di tes urin. Oh, tes urin. Tes urin. Terus yang tes kejiwaan itu harus mengisi soal sebanyak 530 soal. Oh ya Allah. Harus diisi. Oh. Dan besoknya itu kan itu diperiksa dulu sama dokter kejiwaannya, Ya, diperiksa, kemudian besoknya lagi harus wawancara, dan hasil wawancara dengan hasil tes itu harus sama. Oh, kalau berbeda berarti? Kalau berbeda tidak mau tanda tangan dokternya. Oh, tuh. Ya Allah. Jadi Kemarin ada peserta yang lain Iya. itu mungkin beda isi dari tes tulis dengan yang wawancara, dan itu dokternya tidak mau tanda tangan, harus diulang tes wawancaranya. Iya. Kalau yang tes urin yang bebas narkoba juga, kalau misalkan positif ya narkoba gitu berarti nggak lulus ya? Iya, Nggak ini iya. ya? Tapi alhamdulillah lulus semua kalau yang itu. Iya, ada. Insya Allah nggak. Tidak memakai. Setelah ini setelah pemberkasan berarti apalagi kegiatannya setelah pemberkasan? Pemberkasan dulu ya. Ini Iya. setelah tes kesehatan, kejiwaan, dan juga tes narkoba, itu harus bikin SKCK. Oh, SKCK Ya, bikin SKCK. Nanti semuanya itu harus di-scan Ya, dan nanti dikirimkan, langsung diuploadkan, karena sekarang lagi pandemi, jadi tidak berkasnya langsung yang dikirimkan, tapi semuanya diunggah. Iya, file. Terus itu pemberkasannya tanggal berapa? Paling telat atau dimulainya gitu? Dimulainya kemarin kan masa sangga itu 3 hari, Oh, iya. 1 November sampai 3 November. Iya. Berarti tanggal 4 itu dimulai pemberkasan. Oh, iya. Ya, mengisi daftar riwayat hidup, ya, kemudian juga mengunggah file-file dan juga foto terbaru. Iya. Terus di fotonya pakai bajunya gimana? Bajunya hitam, kerudungnya hitam, bajunya putih. Roknya pakai hitam. Iya, hitam, tapi memang tidak terlihat. Iya, kalau setengah badan. Terus setelah pemberkasan itu telatnya kapan pemberkasan? Akhirnya 30 November, tapi kalau untuk Pemprov itu sampai 15 November. 15 November. Oh, berarti tinggal beberapa hari lagi ya, Bu? Iya. Setelah pemberkasan mungkin Ibu pindah sekolahnya mungkinnya ke tempat yang ditugaskan
ditugaskan gitu kan. Itu TMT-nya berarti tanggal berapa, Bu? TMT-nya 1 Desember. Oh, 1 Desember. 2020. Iya. Berarti Ibu pindahnya tanggal 1 Desember? Apa? Belum tahu ya, karena belum tahu. menunggu panggilan dulu, nunggu keputusan dulu. Ya. Nanti setelah pemberkasan mungkin masih di sini gitu. Iya, berarti Sampai pertengahan. kalau itu mungkin tahun ajaran baru ya? Iya, Atau maksudnya semester 2 gitu ya? Iya, semester 2. Terus setelah misalkan udah ke sekolah itu nanti ada ujian-ujian lagi nggak? Misalkan ada kegiatan-kegiatan lagi gitu sebelum Di sekolah. PNS gitu? Misalkan rajab atau apa? Iya. Dengar dari teman yang sudah lulus kemarin 2018 itu sebelum kita ke sekolah itu ada apa namanya orientasi. Jadi itu katanya seperti tes fisik, lari, push up, sit up dan lain-lain. Kemudian setelah itu dapat SK CPNS. Nanti baru bisa mengajar di sekolah. Sebelum pindah tuh jadi ada orientasinya dulu. Iya, ada orientasi dulu. 3 hari? Iya. Di mana itu tempatnya? Kemungkinan di BKPSDM di Bandung. Oh, di Bandung ya berarti ya. Terus setelah udah keluar SK-nya baru pindah ke Iya. sekolah gitu. Ya. Jadi nanti mengajar memakai SK CPNS sambil menunggu latsar. Itu kemungkinan 6 sampai 7 bulan. Nanti baru latsar. Latsarnya 21 hari. Iya. Nanti kembali lagi ke sekolah selama 1 bulan. Itu katanya ada seperti laporan. Bikin laporan. Nanti ke BKPSDM lagi itu harus sidang. Apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan itu. Nanti kalau misalnya sudah selesai baru sumpah PNS. Oh iya. Terus setelah apa namanya tadi tes bukan pemberkasan, tes yang udah 1 bulan tuh. Iya. Itu berarti udah dapat SK PNS. Iya. Jadi Ibu selamanya di sana. Iya. Itu ada apa namanya surat pernyataan tidak boleh pindah selama 10 tahun. Jadi Di aslinya atas materai. aslinya Bu Dinar itu dari daerah Dewi Munding, terus dapat PNS-nya di sekolah Talaga ya. Jadi biarpun satu kabupaten tapi beda kecamatan. Gitu. Tuh yang nunggu-nunggu ini terusan dari kemarin wawancara sekarang udah terbukti nih Ibu Dinar udah lulus 100%, tinggal nunggu administrasi dan latsar ya Bu. Ya. Ada yang mau disampaikan misalkan pesan-pesan buat nanti? Untuk pesan-pesannya yang pertama pasti belajar. Bisa pinjam buku PPKN, buku sejarah, buku dan lain-lainnya. Dihafalkan, kemudian belajar yang matematik, latihan soal, kemudian berdoa. Terus harus ada persiapan sebelum tesnya itu, usahakan sudah ada di tempat tes atau menginap dulu kalau jauh. Jadi tidak ada kejadian seperti kemarin mabuk perjalanan atau misalnya pas di jalan bannya bocor atau lain-lain, itu sedikit menghambat. Ya, kendalanya ya Bu. Iya. Terus itu sajalah yang dapat kita share. Nanti ada lagi setelah ini, setelah Ibu mungkin pindah ke sana kita ada videonya lagi lanjutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.